Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Inggit Larasakti dengan NIM 2102411000003 dari Prodi D3 Akuntansi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tajwid. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin di sini terdiri dari 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Mari kita bahas hukum nun mati dan tanwin yang pertama, yaitu ada idhar. Idhar artinya terang atau jelas. Hukum bacaan idhar berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar, yakni hamzah, ha, ho, ain, ghin. Contoh dari bacaan idhar ini yaitu ada hasidin ida. Mengapa disebut bacaan idhar? Karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian, contoh yang kedua, ada salamun hiya. Mengapa disebut hukum bacaan idhar? Karena ada tanwin domah bertemu dengan huruf ha. Kemudian, contoh yang ketiga ada jannatin aliyah. Mengapa disebut idhar? Karena ada tanwin kasroh. Karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ain. Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin yang kedua ada idgham. Idgham di sini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham sendiri artinya memasukkan. Idgham bi gunnah adalah setiap nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf, yakni ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya dan dibaca mendengung. Contohnya, mayyaqul. Mengapa disebut idgham bi gunnah? Karena di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian contoh yang kedua ada min nikmah. Mengapa disebut idgham bi gunnah juga? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Kemudian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Yang termasuk huruf idgham bila gunnah adalah lam atau ro. Contoh dari bacaan idgham bila gunnah ini yaitu khairul lakum. Mengapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf lam. Kemudian, contoh yang kedua, yaitu ada Ghafurur Rahim. Mengapa disebut idgham bila gunnah juga? Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang ketiga ada iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengubah. Iqlab terjadi apabila setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir dan mendengung. Contoh dari bacaan iqlab ini yang pertama yaitu mim ba'dihim. Mengapa disebut iqlab? Karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua ada yambaghi.
Yang ketiga ada an ba'di. Hukum bacaan yang ketiga ada ifa. Ifa artinya samar. Hukum bacaan ifa berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, dal, zal, zal, sin, shin, sod, do, to, do, fa, kof, dan kaf. Cara membacanya adalah samar-samar. Tidak sejelas idhar, tapi tidak selebur idgham. Contoh dari bacaan ifa ini yang pertama, min tilqa. Mengapa disebut bacaan ifa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kedua ada min duni. Mengapa juga disebut ifa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Yang ketiga ada min tin. Mengapa disebut ifa juga? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf to. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.